Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tiara Estefanesa Putri dengan NIM C1C021115. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akad ijarah. Yang pertama ada pengertian akad ijarah. Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah, al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau ganti kompensasi. Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah, sewa, atau ujrah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi, ijarah dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa atau mempekerjakan seseorang dengan jalan penggantian membayar sewa atau upah sejumlah tertentu. Selanjutnya ada jenis akad ijarah. Yang pertama ada berdasarkan objek yang disewakan. Berdasarkan objek yang disewakan, ijarah dapat dibagi dua, yaitu manfaat atas aset yang tidak bergerak seperti rumah atau aset yang bergerak seperti mobil, motor, pakaian, dan sebagainya. Yang kedua, manfaat atas jasa berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang. Selanjutnya ada berdasarkan PSAK 107, itu ada yang pertama ada ijarah, yang kedua ijarah mutahiyah bin tamlik, tiga jual dan ijarah, dan yang keempat ada ijarah lanjut. Dalam dasar syariah terdapat sumber hukum akad ijarah. Yang pertama ada Al-Quran yang berbunyi, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Wahai ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Selanjutnya yang kedua ada As-Sunnah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya pada tukang bekam itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya ada rukun dan ketentuan syariah ijarah. Rukun ijarah ada tiga macam, yaitu yang pertama, pelaku yang terdiri dari pemberi sewa atau pemberi jasa atau lesor atau mujir, dan penyewa atau pengguna jasa atau lese atau mustajir. Yang kedua, objek akad ijarah berupa manfaat aset atau majur dan pembayaran sewa atau manfaat jasa dan pembayaran upah. Yang ketiga, ijab kabul atau serah terima. Selanjutnya ada berakhirnya akad ijarah. Yang pertama, periode akad sudah selesai sesuai perjanjian, namun kontrak masih dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan. Misalnya, keterlambatan masa panen jika menyewakan lahan untuk pertanian, maka dimungkinkan berakhirnya akad setelah panen selesai, menurut Said Sabiq tahun 2008. Yang kedua, periode akad belum selesai, tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad ijarah. Yang ketiga, terjadinya kerusakan aset. Yang keempat, penyewa tidak dapat membayar sewa. Yang kelima, salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya. Kalau ahli waris merasa tidak masalah, maka akad tetap berlangsung, kecuali akadnya adalah upah menyusui, maka bila sang bayi atau yang menyusui meninggal, maka akadnya menjadi batal. Selanjutnya ada perbedaan ijarah dan sewa. Yang pertama terletak di objeknya. Ijarah itu terdapat di manfaat barang dan jasa, sedangkan untuk sewa itu hanya manfaat barang saja. Selanjutnya untuk metode pembayaran, untuk ijarah itu tergantung atau tidak tergantung pada kondisi barang atau jasa yang disewa. Sedangkan kalau sewa itu tidak tergantung pada kondisi barang yang disewa. Yang ketiga ada perpindahan kepemilikan. Untuk ijarah itu tidak ada perpindahan kepemilikan. IMBT itu janji untuk menjual atau menghibahkan di awal akad. Sedangkan sewa ada yang pertama ada sewa guna operasi, tidak ada transfer kepemilikan. Yang kedua ada sewa guna dengan opsi, memiliki opsi membeli atau tidak membeli di akhir masa sewa. Selanjutnya yang keempat ada jenis leasing lainnya. Yang pertama untuk ijarah itu ada lease purchase, itu tidak diperbolehkan karena akadnya gharar, yakni antara sewa dan beli. Selanjutnya yang kedua ada sell and leaseback, itu diperbolehkan untuk akad ijarah. Sedangkan untuk akad sewa, lease purchase itu dibolehkan dan sell and leaseback itu dibolehkan.
Selanjutnya ada perlakuan akuntansi atau PSAK 107. Yang pertama ada akuntansi untuk pemberi sewa atau mujir. Biaya perolehan untuk objek ijarah baik aset berwujud maupun tidak berwujud diakui saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Aset tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi semasa depan dari aset tersebut. Dan B. Biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Jurnalnya yaitu aset ijarah didebit pada kas atau utang, dan lain-lain. Selanjutnya ada akuntansi untuk penyewa atau mustajir. Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. Jurnal pencatatannya yaitu beban sewa didebit pada kas atau utang. Untuk pengakuan sewa diukur sebagai sebesar jumlah yang harus dibayar atau manfaat yang telah diterima dan sebagainya. Yang terakhir ada ilustrasi akuntansi akad ijarah. Contohnya, si A ingin mencari rumah kontrakan dengan alasan ingin bekerja di kota Jakarta dengan biaya 20 juta per tahun di daerah Pondok Indah. Lalu si A bertemu dengan si B yang merupakan pemilik rumah yang akan disewakan serta melihat kondisi rumah secara detail dari si B tersebut. Setelah itu si A sudah yakin bahwa isi dari rumah si B itu bagus dan menarik. Si B melakukan kesepakatan kepada si A serta meyakinkannya, dan si A menerima kesepakatan untuk menyetujui bahwa si A akan mengontrak rumah itu sekaligus rumahnya si B. Si A mendapatkan manfaat yaitu dengan menempati rumah tersebut dan memanfaatkan semua isi rumah yang ada, sedangkan si B juga mendapatkan manfaat dengan menerima bayaran dari si A bahwa selama 1 tahun si A tinggal di rumah yang disewakannya. Baiklah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.